Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 5871. Saat itu, di dalam sel pada malam hari, sekelompok tahanan tengah bergantian mandi air dingin di kamar mandi. Alasan mereka mengantre untuk mandi air dingin adalah karena Charlie meminta mereka melakukan segala cara untuk menghilangkan bau badan. Kelompok narapidana ini pada awalnya merupakan kelompok narapidana yang tidak peduli dengan kebersihan. Selain itu, mereka sudah memiliki bau badan yang kuat dan tidak memakai deodoran. Belasan orang dari mereka berkumpul bersama. Ketika mereka menutup mata, mereka mengira tangki septiknya telah meledak. Saat ini, Gustavo datang kepada Charlie dengan wajah menyanjung sambil menyeka rambutnya. Dan bertanya dengan hormat, "Tuan Ye Chen, apakah Anda baru saja keluar untuk menemui Bruce?" Charlie berkata dengan dingin, "Biarkan aku mengingatmu. Jangan bertanya secara membabi buta tentang hal-hal yang tidak seharusnya kamu tanyakan." Ya, Gustavo mengangguk berulang kali, lalu bertanya dengan cemas. "Tuan Ye Chen, ada yang ingin saya tanyakan." "Aku penasaran apakah itu merepotkan?" Charlie berkata dengan tenang, "Katakan saja padaku." Gustavo buru-buru berkata, "Tuan Ye Chen, sejujurnya, saya tidak tahu kejahatan apa yang Anda lakukan. Apakah persidangan itu sudah dilaksanakan, atau apakah persidangan itu akan dilaksanakan? Berapa lama hukumannya? Aku mungkin tidak akan pernah keluar dari penjara ini seumur hidupku. Bagaimana kalau suatu hari kamu keluar? Apa yang akan kulakukan di sini? Bagaimana jika anakku yang brengsek itu menginginkan nyawaku? Kalau begitu, cepat atau lambat aku harus mati di sini?" Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. "Lalu apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin aku tinggal di sini bersamamu sepanjang waktu?" Gustavo melambaikan tangannya dengan panik dan berkata, Tidak, Tuan Ye Chen, Anda salah paham, bagaimana mungkin saya berpikir begitu? Aku hanya berpikir kau punya kekuatan hebat, bisakah kau membantuku menemukan caranya?" Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata dengan santai, "Aku tidak punya hal baik tentang ini. Aku hanya bisa berjanji padamu bahwa aku akan melindungimu selama 1 hari di sini. Tapi kalau aku pergi besok, itu artinya takdir kita berdua sudah berakhir dan sudah waktunya kita berpisah. Adapun apa yang akan kamu lakukan di masa depan, itu masalahmu." Gustavo memohon dengan ekspresi ngeri. "Tuan Ye Chen, tolong bantu saya memikirkan solusinya. Lihatlah usiaku, aku tidak mungkin mati begitu saja di penjara ini, kan?" Charlie menatapnya dan bertanya dengan penuh minat. "Karena kamu menanyakan pertanyaan ini kepadaku, aku yakin kamu pasti sudah punya solusinya. Mengapa kamu tidak langsung saja memberitahuku solusinya? Mari kita lihat apakah ada nilai dalam mengadopsinya." Gustavo sangat gembira dan segera mendekat dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye Chen, ini dia. Saya baru saja memikirkan 2 rencana. 1 maju dan 1 mundur. Saya khawatir untuk kedua rencana ini, kami membutuhkan bantuan Anda." Charlie melambaikan tangannya, "Kamu bicara dulu, dan aku akan mendengarkan." Gustavo buru-buru berkata, "Rencana yang lebih radikal adalah kita berdua menemukan cara untuk melarikan diri dari penjara dan meninggalkan penjara Brooklyn. Meninggalkan New York, atau bahkan meninggalkan Amerika Serikat." Setelah itu, Gustavo menambahkan, "Jendela waktu rencana ini sangat singkat. Hari ini Yusuf ingin membunuhku, tetapi kamu menghentikannya. Saya kira anak saya akan segera meminta pertanggungjawabannya. Jika Joseph tidak bisa membunuhku dalam 1 atau 2 hari. Mengingat karakter anak saya, dia pasti akan memilih orang lain. Saat itu, aku masih akan mendapat masalah. Meskipun saya saat ini berada di kantor sipir, masih ada sedikit pengaruh di sana. Jadi aku bisa memintanya untuk mengatur agar kami berdua pergi dengan tenang. Dengan dalih memberitahunya bahwa kita akan pergi bermain dengan wanita dan akan kembali besok pagi. Agar kita bisa meninggalkan penjara dan melarikan diri." Charlie melengkungkan bibirnya, "Idemu cukup bagus. Sekalipun kau kehabisan, jika kau tidak kembali besok, polisi pasti akan memasukkanmu ke dalam surat perintah global. Lalu, bagaimana kamu bisa melarikan diri dari Amerika Serikat? Terlebih lagi, putra Anda sekarang mengendalikan seluruh keluarga Sanchez. Jika dia tahu kamu kabur dari penjara, dia pasti akan mencoba segala cara untuk membunuhmu. Mungkin para pembunuh di seluruh Meksiko dan Amerika Serikat menginginkan kepalamu. Dan Anda tidak tahu apakah bawahan Anda telah disuap oleh putra Anda.
Tidak ada seorang pun yang bisa kamu percaya. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Gustavo berkata dengan mata berbinar, Tuan Ye Chen, saya harus mengandalkan Anda untuk membantu saya. Kamu orang yang sangat cakap. Kamu pasti bisa menemukan cara untuk membawaku kembali ke Meksiko. Selama saya bisa kembali ke Meksiko dengan selamat, keluarga Sanchez dan pihak lain pasti akan mendukung saya untuk kembali berkuasa. Dan aku akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadamu ketika saatnya tiba. Saya tidak berani mengatakan miliaran dolar tunai, tetapi keluarga Sanchez kami masih bisa mendapatkannya. Jika tidak berhasil, saya bisa memberimu kokain senilai 10 miliar dolar AS. Dan itu akan dianggap sebagai kompensasi. Charlie mendengus dengan nada menghina. Sejujurnya, aku tidak menginginkan uang hasil jerih payahmu. Saat dia berbicara, Charlie melanjutkan dengan nada dingin. Saya bahkan tidak tertarik sama sekali dengan uang hasil narkoba. Gustavo dengan cepat menambahkan, kalau begitu mari kita lakukan ini, Tuan Ye Chen, selama Anda dapat membantu saya mendapatkan kembali posisi saya sebagai kepala keluarga. Keluarga Sanchez hanya akan mengikuti jejakmu di masa depan. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Jangan remehkan keluarga Sanchez. Kita tidak hanya memiliki aset puluhan miliar dolar. Kami juga memiliki pasukan bersenjata swasta yang besar, jaringan perdagangan narkoba, dan pencucian uang. Kami masih sangat mampu. Bab 5872. Charlie menatapnya, lalu ke sel-sel di sekitarnya, dan bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu benar-benar mampu? Gustavo tahu apa maksudnya, terbatuk 2 kali dengan canggung, dan menjelaskan. Tentu saja, meskipun kami sangat kuat, kami hanya kentut yang lebih bau di hadapan pemerintah AS. Pada titik ini, Gustavo menghela napas dalam-dalam dan berkata dengan sedih. Tuan Ye Chen, bagaimana kalau aku ceritakan tentang rencana kedua? Rencana kedua tidak begitu radikal. Charlie mengangguk, katakan saja. Gustavo berkata cepat-cepat, lihat, Tuan Ye Chen, Joseph masih sangat berpengaruh di penjara Brooklyn. Karena kamu adalah pamannya dan dia sangat menghormatimu dan mendengarkanmu dalam segala hal. Bisakah kau katakan padanya bahwa dia akan berusaha sekuat tenaga agar aku tetap hidup di penjara Brooklyn, apapun yang terjadi? Charlie tersenyum dan berkata, Gustavo, Joseph tidak bisa membantumu. Meskipun dia tahanan paling kuat di sini. Dan meskipun banyak tahanan di sini adalah adik-adiknya, dia hanyalah seorang tahanan. Apakah menurutmu dia bisa menyelamatkan hidupmu? Gustavo mengangguk dan berkata, sepertinya ada banyak saudara di sini. Selama dia bersedia melakukan yang terbaik untuk melindungiku, mungkin tidak semudah itu bagi anakku untuk membunuhku. Ketika saatnya tiba, aku akan menemukan cara untuk pindah ke area penjara Joseph. Setiap hari tinggal bersamanya akan lebih aman dengan cara itu. Sambil berbicara, Gustavo memohon, hanya saja Joseph hanya mendengarkan perintahmu. Kamu harus membantuku berbicara dengannya. Charlie berkata dengan nada menghina, Gustavo, pernahkah kau memikirkannya? Bahkan jika aku meminta Joseph untuk melindungimu, apa yang akan kau lakukan jika putramu menggunakan koneksi luar untuk memindahkannya dari penjara ini? Dia bisa menarik keluar semua orang Joseph sedikit demi sedikit. Lalu atur agar orang-orangnya datang satu persatu. Ketika kekuatannya di penjara ini lebih kuat dari yang ditinggalkan oleh Joseph, kamu pasti akan mati. Gustavo tiba-tiba menjadi gugup dan bergumam. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Tuan Ye Chen? Melihatnya panik, Charlie tersenyum kecil dan bertanya. Gustavo, apa yang kau lakukan? Kalau kau benar-benar ingin menyelamatkan hidupmu, Anda masih harus memulai dengan keluarga Rothschild. Selama kamu memahami denyut nadi mereka, mereka pasti akan menyelamatkan hidupmu. Gustavo segera bertanya, Tuan Ye Chen, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa mengetahui denyut nadi keluarga Rothschild? Charlie tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku akan memberitahumu setelah malam ini. Pada saat ini, di dalam kantor sipir Bruce. Bruce yang marah menggertakkan giginya dan mengunggah video daring. Judul videonya adalah, Penjara Brooklyn, Kandang Pribadi Keluarga Rothschild. Di awal video, Bruce memperkenalkan dirinya ke kamera. Halo semuanya, saya kepala sipir penjara Brooklyn di New York. Kepala Bruce Weinstein? Apa yang Anda lihat sekarang adalah kantor saya di penjara Brooklyn. Seperti yang kita semua tahu,
Penjara Brooklyn adalah penjara federal yang menahan narapidana yang melanggar hukum Amerika. Namun, ada banyak rahasia tersembunyi di penjara ini yang tidak diketahui siapapun. Hari ini, saya akan mengajak Anda melihat sisi lain penjara ini yang tidak diketahui publik. Pada titik ini, Bruce berdiri dan berjalan berkeliling. Pergi ke mekanisme rak buku, membuka jalan rahasia ke kamera. Dan pintu lift yang berlawanan muncul di kamera. Bruce menunjukkan tangannya di gambar itu, menunjuk ke pintu lift, dan berkata, "Anda pasti sangat penasaran mengapa ada pintu lift di belakang rak buku di kantor saya. Hari ini aku akan mengajakmu melihat-lihat. Kemana arah liftnya?" Setelah itu, dia membuka pintu lift, melangkah. Masuk ke dalam lift, dan menekan tombol. Kemudian, lift itu turun sepenuhnya dan membuka pintu bawah tanah. Bruce melangkah ke ruang bawah tanah. Dia mula-mula mengambil gambar umum ruang bawah tanah, lalu mengganti kamera, mengarahkan kamera depan ke wajahnya, dan berkata sambil tersenyum. "Apa yang Anda lihat sekarang adalah ruang bawah tanah yang sangat tersembunyi di bawah penjara Brooklyn. Kamu tidak akan memikirkannya, kan? Ada ruang bawah tanah rahasia di penjara federal. Yang lebih menarik lagi adalah bahwa ruang bawah tanah ini bukanlah konfigurasi asli penjara Brooklyn. Namun bos saya, Tuan Matt Rothschild dari keluarga Rothschild, menghabiskan banyak uang untuk membangunnya secara diam-diam. Bahkan pemerintah tidak mengetahui keberadaan tempat ini. Anda mungkin bertanya mengapa Matt mampu membangun terowongan rahasia dan ruang bawah tanah di penjara federal. Jawaban untuk pertanyaan ini sebenarnya sangat sederhana. Hanya karena namanya memiliki nama keluarga yang sangat terkenal, Rothschild. Keluarga Rothschild punya kekuatan yang cukup untuk menggali terowongan rahasia dimanapun mereka mau. Asalkan Tuan Matt bersedia, dia bahkan bisa menggali terowongan dari gedung Empire State di New York. Dia menggali lorong rahasia tepat di bawah tempat tidur di kamar tidur rumah saya di Las Vegas. Dan saya yakin dia juga pasti sedang serius mempersiapkan proyek menakjubkan abad ini. Anda pasti penasaran, mengapa Matt ingin menggali terowongan rahasia dari New York ke Las Vegas? Baiklah, biar ku beritahu alasannya. Asalkan terowongan ini dibangun, akan lebih nyaman baginya untuk terus berhubungan seks dengan istriku. Bersama-sama, untuk waktu yang lama, mereka harus khawatir tentang perselingkuhan. Begitu terowongan ini dibangun, dia tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Di sini, saya dengan sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih kepada Tuan Matt atas dukungannya sebelum saya pergi. Selama saya datang dari Las Vegas ke New York untuk bertugas sebagai sipir, dia telah menggunakan adik laki-lakinya yang disunat dan jelek untuk menghibur tubuh istriku yang sangat kosong. Terima kasih, hormat saya, Tuan Matt Rothschild. Bab 5873. Saat dia menyebut istrinya, ekspresi Bruce menjadi sangat marah. Dulu dia seperti panci presto berintensitas super tinggi. Terus-menerus menumpuk amarah yang sudah lama terpendam dalam hatinya. Tapi sekarang, Charlie membantunya membuka katup pelepas tekanan dari panci presto. Jadi dia secara naluri ingin melampiaskan semua amarahnya saat itu juga. Jadi, dalam video itu, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Tentang video Tuan Matt yang menghibur istriku. Saya akan merilisnya secara bersamaan nanti, tapi sebelum itu, saya punya cerita menarik yang lebih dalam untuk diceritakan kepada Anda." Sambil berbicara, dia kembali mengalihkan kamera, memotret pintu ruang rahasia tempat Peter di penjara, lalu melanjutkan. Di lorong rahasia bawah tanah di depanku, seorang tersangka yang telah menyinggung keluarga Rothschild di penjara secara diam-diam. Menarik. Ya, tersangka ditangkap oleh kepolisian New York atas kejahatan pencurian. Dia kemudian dihukum atas kejahatannya oleh pengadilan Manhattan dan diizinkan menjalani hukumannya di penjara Brooklyn. Namun, tahanan tersebut diculik oleh keluarga Rothschild. Dia ditahan secara diam-diam di sini, dan orang-orang dari keluarga Rothschild melakukan banyak interogasi pribadi yang tidak manusiawi dan penyiksaan kejam terhadapnya secara berkala. Kemudian Bruce membuka pintu besi ruang rahasia itu dan menepuk Peter yang dirantai, lalu berkata, "Kamu bisa lihat, ini akan terjadi kalau kamu menyinggung keluarga ini. Meskipun Anda telah ditangkap oleh polisi, meskipun Anda telah menjalani proses pengadilan yang adil, dan hukum telah membuatmu membayar harga atas tindakanmu. Tapi begitu kamu menyinggung keluarga ini, mereka akan terus menyiksa dan mempermalukanmu dengan cara mereka sendiri. Dan bahkan mungkin membunuhmu secara diam-diam." Bruce berhenti sejenak dan berkata dengan senyum dingin, "Lihat, betapa hebatnya keluarga mereka,
dengan kekuatan dan hak istimewa yang tak terhitung jumlahnya yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Mereka bisa tidur dengan siapa saja yang mereka mau, memenjarakan siapa saja yang mereka mau. Bisa melawan siapapun yang mereka inginkan, dan bisa membunuh siapapun yang mereka inginkan. Jadi dengan ini saya dengan tulus memperingatkan Anda harus menjauh dari keluarga Rothschild. Dan jangan pernah memprovokasi orang-orang yang tidak mampu kamu ganggu, seorang petinggi. Video berakhir tiba-tiba di sini. Ketika video ini pertama kali dirilis, video ini tidak langsung menjadi populer. Namun karena kontennya yang sangat eksplosif, para penonton yang pertama kali melihat video ini tanpa sadar langsung mengunduh dan menyimpan video ini. Dan segera mengunggah video yang menggemparkan ini. Berbagi dan merekomendasikannya kepada saudara dan teman. Lagi pula, bagi netizen yang seharian menonton berita gosip. Meskipun ada ribuan melon di internet, tentu saja tidak mudah untuk memakan makanan sebesar keluarga Rothschild. Perasaan ini seperti membeli tiket lotre sepanjang hari tetapi tidak pernah memiliki kesempatan untuk memenangkan jackpot. Oleh karena itu, berkat kegigihan pengguna dan tingkat berbagi video ini yang luar biasa, pemirsa video ini juga meningkat secara eksponensial. Dan video ini memang mengundang kemarahan besar netizen. Dalam masyarakat Amerika, skandal yang melibatkan penggunaan aset publik secara pribadi dan campur tangan terhadap keadilan peradilan sangatlah merusak. Sekali terbongkar, bahkan presiden harus menanggung akibat dan biayanya. Insiden Watergate yang terkenal tidak lebih dari sekadar penyadapan dan pencurian informasi rahasia politik pesaing. Tetapi presiden saat itu memilih mengundurkan diri di tengah kemarahan publik yang besar. Dan apa yang dilakukan keluarga Rothschild di penjara Brooklyn jauh lebih buruk daripada insiden Watergate yang asli. Hal semacam ini dapat langsung menggelitik saraf rakyat Amerika dan membuat mereka merasa sangat marah dan gelisah. Oleh karena itu, siapapun yang melihat video ini menggertakkan gigi atas tindakan keluarga tersebut. Pada saat ini, video lain terungkap. Video ini dengan jelas menunjukkan bahwa ketika Bruce mencium istrinya di pintu rumahnya di Las Vegas. Dan dengan enggan mengucapkan selamat tinggal padanya sebelum menuju bandara. Matt mengikutinya dari dekat dan datang ke rumah Bruce. Istri Bruce menanggapi Matt dengan ciuman yang lebih penuh gairah. Setelah itu, keduanya berciuman hingga sampai ke kamar tidur. Dan tidak sabar untuk menggelar pertarungan tangan kosong tanpa halangan. Begitu video ini dirilis, video ini menarik banyak penggemar terkait untuk menonton karena skalanya yang besar. Algoritma unik situs web video segera menentukan bahwa ini adalah konten berkualitas tinggi yang layak direkomendasikan. Jadi video tersebut langsung ditinjau oleh rekomendasi algoritma otomatis. Hal yang paling menakjubkan tentang rekomendasi algoritma ini adalah ia menyesuaikan apa yang menurut pengguna adalah konten layar berikutnya ke dalam model algoritma yang fleksibel. Awalnya, ketika pengguna melihat layar pertama, algoritma secara otomatis telah menyiapkan beberapa konten untuk ditampilkan di layar kedua. Namun, konten ini seperti kotak Pandora bagi pengguna. Bila pengguna tidak menggeser layar ke bawah, tidak akan pernah tahu apa saja konten selanjutnya. Oleh karena itu, hal ini memberi kesempatan kepada algoritma untuk menyiarkan konten hangat dengan cepat. Setelah algoritma menemukan bahwa ada konten yang berkembang dengan cepat dan populer di kalangan pengguna, ini akan segera mengambil kesempatan untuk mengganti konten layar berikutnya dari semua pengguna yang sedang menjelajahi konten layar saat ini. Sekarang memastikan bahwa lebih banyak orang dapat melihatnya dalam waktu sesingkat mungkin. Banyak yang dapat melihat konten yang meledak-ledak ini. Bab 5874. Yang lebih menarik adalah banyak orang kembali menonton video pertama karena mereka melihat video kedua. Orang-orang ini awalnya hanya ingin menonton sesuatu yang tidak pantas untuk anak-anak dalam pengguliran larut malam yang membosankan. Namun tak disangka, karena jalan inilah mereka tiba-tiba terjerumus ke dalam pusaran politik yang sensitif. Beberapa dari mereka bahkan membuka ikat pinggang dan mengambil kertas toilet. Lalu dengan marah melemparkan tisu toilet itu ke tanah. Dengan tangan mengumpat, mereka mulai membalas dan melancarkan protes keras serta ketidakpuasan terhadap tindakan keluarga Rothschild. Ketika keluarga Rothschild mengetahui kedua video ini, mereka segera menghapusnya dari platform video yang mereka kendalikan dan memblokir akun video Bruce. Namun masalahnya adalah platform video pendek paling populer saat ini tidak berada di bawah kendali mereka. Ini karena Charlie mengakuisisi platform video pendek paling populer di dunia lebih dari setahun yang lalu. Oleh karena itu, apa yang Bruce posting di sini sama sekali tidak dipengaruhi. Pada saat ini, seluruh keluarga meledak. Menghadapi semakin banyaknya jumlah penayangan video tersebut dan semakin banyaknya penyalahgunaan dan tuduhan. Kepala keluarga,
Simpson Rothschild yang berusia 70 tahun, langsung marah besar. Ia segera memerintahkan untuk memanggil seluruh keturunannya untuk memulai barisan. Pada pertemuan tersebut, Matt secara khusus diminta datang ke New York untuk menjelaskan kepadanya secara langsung besok. Namun, saat ini, Matt telah mematikan telepon genggamnya dan sedang menikmati kenikmatan berselingkuh di salah satu rumah sepupunya. Sepupunya, yang juga anggota inti keluarga, adalah putra tertua dari pamannya yang kelima. Dia baru saja menikah tahun lalu. Segera setelah pernikahannya, istrinya dijodohkan oleh Matt. Setiap kali sepupu ini meninggalkan New York saat bepergian ke luar negeri untuk urusan bisnis, dia akan melakukan hubungan terlarang secara diam-diam. Selama konferensi video, semua anak dan cucu online satu demi satu, termasuk sepupu yang diselingkuhi Matt, yang juga terhubung dengan konferensi video di Afrika Selatan. Ribuan mil jauhnya. Tetapi Matt sendiri, yang telah menyebabkan masalah, tidak muncul untuk waktu yang lama. Yang membuat Simpson marah. Mengenakan piyama, dia berteriak ke kamera dan puluhan anak serta cucu di layar. Di mana si brengsek Matt itu? Dia menyebabkan masalah besar dan tidak segera muncul. Ayah Matt, Robert, panik. Dia berkata tanpa henti, "Ayah, aku memanggil bajingan itu. Tapi ponselnya tidak bisa tersambung. Pasti dimatikan." Simpson marah dan menegur, "Kamu tidak dapat menemukannya saat telepon dimatikan? Apa kemampuanmu sekecil itu? Di mana asistennya? Mana sopirnya? Mana pengawalnya? Padahal dia masih selingkuh. Setidaknya dia akan dilindungi oleh penjaga keamanan, kan? Dalam waktu 5 menit, jika kalian tidak bisa membuatnya hadir dalam konferensi video di sini, besok pagi-pagi sekali, kalian, Matt, dan keluarga kalian akan segera meninggalkan Amerika Serikat dan keluarga Rothschild." Robert begitu ketakutan, jika ia diminta meninggalkan keluarga, bukankah itu sama saja dengan diusir secara langsung? Panik, ia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon kepala keamanan Matt, kepala pengawal. Ketika panggilan tersambung, dia langsung bertanya, "Jack, di mana Matt?" Jack berada di dalam mobil di luar tempat Matt berselingkuh. Sebagai pengawal, dia dengan sepenuh hati melindungi keselamatan Matt. Jadi dia tidak memperhatikan apa yang terjadi daring. Setelah menerima telepon dari ayah Matt, dia langsung ingin menutupinya. Jadi dia berkata, Tuan muda sedang istirahat." Robert segera memerintahkan, "Masuk dan bangunkan dia segera." Dan suruh dia masuk ke konferensi video dalam waktu 5 menit. Inilah yang diperintahkan kakeknya, tidak boleh ada penundaan. Pada saat ini, Simpson yang sudah tua berjalan mendekati Robert, mengambil telepon genggamnya, menyalakan speaker, dan berkata dengan dingin, "Saya akan meminta seseorang mengirimkan alamat konferensi video. Di sini, kamu masuk segera, lalu bergegas ke Matt secepat yang kamu bisa. Tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Saya ingin tahu dengan jelas apa yang dilakukan si brengsek yang telah menyebabkan bencana seperti ini saat ini." Jack berkata dengan panik, "Tuan Patriark yang terhormat, mungkin saat ini tidak nyaman bagi Tuan Matt." Simpson tiba-tiba berteriak, "Saya tidak peduli dengan ketidaknyamanan orang lain. Lakukan apa yang kukatakan segera. Kalau kau berani berkolusi untuk membodohiku, aku akan membunuhmu." Begitu Jack mendengar ini, dia tahu dia tidak punya pilihan. Meskipun dia bekerja untuk Robert dan Matt, ayah dan anak, Simpson adalah bos besar yang sesungguhnya. Di hadapannya, anggota keluarga lainnya tak berarti apa-apa. Jadi, dia menggertakkan giginya dan segera mengikuti perintah untuk masuk ke konferensi video. Kemudian dia menghadapi semua anggota inti keluarga Rothschild kecuali Matt, dan berkata kepada dua bawahan di sekitarnya, "Kalian berdua, segera masuk bersamaku." Bab 5875. Pada saat ini, Simpson sama sekali tidak bersedia memperhitungkan kondisi Matt serta hidup dan matinya saat ini. Dia hanya tahu bahwa Matt telah menyebabkan bencana besar sekarang. Jika Matt benar-benar menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi keluarga, dia lebih memilih membuang Matt sebagai korban dan membiarkan dia menanggung semua kesalahan. Dan kemudian biarkan masyarakat yang menghukumnya. Setelah menerima instruksinya, pengawal itu tentu saja sepenuhnya lupa tentang wajah Matt. Ketiganya bergegas menuju pintu untuk bekerja sama satu sama lain. Jack mengambil ponselnya untuk menyiarkan langsung. Dan dua lainnya meninggalkan ruangan setelah berlari beberapa meter. Pintu pun terbuka.
Ketiga orang ini awalnya merupakan pasukan khusus puncak yang pensiun dari pasukan khusus Angkatan Laut AS dan pasukan Laut SEAL. Sebelum pensiun, mereka bertiga sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun dan pemahaman diam-diam tentang bekerja sama untuk melaksanakan tugas. Jadi pada saat ini, mereka dengan sempurna meniru kasus tempur pasukan Angkatan Laut ASIL tentang pembobolan paksa ke dalam suatu ruangan dalam ruangan. Setelah menendang pintu hingga terbuka, mereka bertiga segera berlari ke kamar tidur tempat target berada. Pada saat ini, Matt melancarkan serangan terakhir terhadap istri sepupunya. Mendengar suara pintu ditendang terbuka tiba-tiba. Pria dan wanita yang ragu-ragu itu terkejut, terutama wanita dalam pelukannya. Mereka terbangun dari kegembiraan atas perselingkuhan itu hampir seketika. Namun Matt sudah berada di ujung garis. Pada saat kritis ini, tubuh dan otaknya sudah agak gila. Meskipun dia panik, dia tidak bisa berhenti bergerak sama sekali. Tepat ketika dia merasa bahwa dia akan mencapai puncaknya, pintu kamar tidur ditendang hingga jatuh. Dengan suara keras saat pintu jatuh ke tanah, 3 pengawal bergegas masuk ke dalam ruangan. Tangan kanan Jack tampak seperti tangan besi, memegang telepon tanpa bergerak. Gambar pada saat ini juga disinkronisasikan ke konferensi video keluarga secara real-time. Saat konferensi video, seorang pria tiba-tiba menjadi marah dan berteriak, "Matt, kamu tidur sama istriku." Raungan itu menyebabkan kekacauan di seluruh ruang konferensi video. Tidak ada satupun anggota keluarga yang hadir dalam pertemuan itu yang menduga bahwa Matt benar-benar berselingkuh dengan istri sepupunya saat ini. Bahkan Simpson yang berpengetahuan luas pun benar-benar terkejut saat ini. Matt menyadari ada sesuatu yang salah, dan ketika dia membungkus dirinya dan saudara iparnya dengan selimut karena panik. Dia menatap Jack dengan marah dan ngeri dan bertanya, "Kamu gila? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Kamu pegang ponsel? Kamu rekam apa?" Jack tidak punya pilihan selain menerima kenyataan dan berkata, "Sang kepala keluarga meminta saya masuk, dan sekarang ponsel saya menyiarkan langsung ke anggota inti keluarga. Apa katamu?" Matt langsung pingsan. Cepat-cepat melihat ke kamera ponsel, dan berkata dengan panik, "Kakek, tolong dengarkan penjelasanku," dia merayuku. Sepupu ipar yang ketakutan itu juga ketakutan dengan ucapan Matt tentang menyalahkan. Dia gemetar. Dia langsung pingsan, menangis dan berteriak, "Tuan Simpson, saya tidak merayu Matt. Dia merayu saya. Dia telah merayuku, mencuci otakku, dan membuatku mengkhianati Charles dan berselingkuh dengannya. Jangan percaya padanya. Dasar omong kosong." Saat ini, dalam konferensi video, Charles yang dikhianati menangis dan berkata, "Kakek. Kakek harus mencari keadilan untukku." Wajah Simpson menjadi pucat, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, "Matt, kamu benar-benar aib bagi keluarga. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk menebus dosa-dosamu dan segera mengakui kepada publik bahwa semua yang terjadi pada Bruce dan Peter Yeo adalah perilaku pribadimu. Kamu tidak ada hubungannya dengan keluarga Rothschild, dan kamu harus segera menyerahkan diri ke polisi. Jika kau melakukannya, ayahmu masih bisa tinggal di keluarga Rothschild. Dan ketika Anda dibebaskan dari penjara, Anda juga dapat tetap menjalani perawatan di keluarga." Pada titik ini, Simpson mengubah pembicaraan dan berkata dengan tegas, "Tapi jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, aku akan secara pribadi mengirimmu ke penjara. Lalu usir ayahmu dan seluruh keluargamu dari Amerika Serikat." Matt bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, "Kakek, apa yang terjadi pada Bruce? Dia hanya seekor anjing di bawah kendaliku. Kenapa aku harus disalahkan atas dirinya?" Simpson memarahi dengan marah, "Dasar bodoh, coba lihat internet. Video Bruce yang mengekspos Anda dan seluruh keluarga Anda. Dan juga video kamu berselingkuh dengan istri Bruce. Ini telah menjadi 3 lagu terpopuler di seluruh Amerika." Setelah itu, Simpson menambahkan, "Kalian bertiga melakukannya dengan baik. Jika kamu melapor ke keluarga besok pagi-pagi dan ada janji lain, kamu tidak perlu mengikuti pecundang ini."